Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak gaji udah naik tapi hidup tetap aja pas-pasan? Padahal kamu udah kerja keras, nggak foya-foya, tapi tiap akhir bulan tetap ngos-ngosan. Kalau kamu ngalamin hal ini, bisa jadi masalahnya bukan di gaji kamu, tapi di kebiasaan kecil yang tanpa sadar nguras isi dompet pelan-pelan. Hari ini aku mau bahas 20 kebiasaan yang sering banget dilakuin orang-orang yang hidupnya selalu cukup tapi nggak pernah lebih. Dan yang menarik, kebanyakan dari kebiasaan ini tuh kelihatannya sepele, tapi efeknya luar biasa besar. Yuk, kita mulai dari yang pertama. Nunda-nunda bayar tagihan. Kebiasaan ini kayak bom waktu, karena begitu telat langsung kena denda. Dan kalau kamu punya lebih dari satu tagihan, ya siap-siap aja kehilangan uang buat hal yang nggak penting. Padahal solusinya gampang, auto debit di awal bulan. Makan di luar terus. Kelihatannya simpel ya, cuma 25.000 kok. Tapi kalau tiap hari, itu 750.000 sebulan. Belum minuman, belum snack. Masak sendiri itu bukan soal irit aja, tapi cara buat belajar disiplin dan hemat. Bayar langganan yang nggak kepake. Spotify, Netflix, YouTube Premium, Apple Music, kamu bayar semua. Tapi yang dipakai paling satu doang. Ganti sistem. Sebulan langganan satu aja, bulan depan ganti yang lain. Lebih hemat, lebih fokus. Jajan online pas lagi gabut. Scroll Shopee atau TikTok Shop pas lagi bete itu jebakan. Karena yang kamu beli biasanya bukan yang kamu butuh, tapi yang kamu pengen sesaat. Sebelum check out, tanya, ini pengeluaran atau pelarian? Ngopi tiap pagi di luar. Kopi yang kamu beli 30.000 sehari itu setara hampir 1 juta per bulan. Padahal, bikin sendiri di rumah cuma 1.000-2.000. Ngopi itu boleh, tapi bukan berarti harus beli. Bayar minimum kartu kredit. Kalau kamu cuma bayar minimum, kamu cuma ngasih bank alasan buat nyedot uang kamu lewat bunga. Jangan pernah punya utang konsumtif jangka panjang, karena itu bukan alat bantu, tapi perangkap. Beli barang cuma karena diskon. Diskon 50%, sayang kalau nggak beli. Padahal kalau nggak beli sama sekali, kamu hemat 100%. Beli barang itu karena butuh, bukan karena murah. Merokok atau konsumsi alkohol rutin. Ini bukan soal moral, ini soal angka. Rokok 20.000 sehari, alkohol seminggu sekali 100.000. Hitung aja, berapa yang kebakar sebulan. Dan berapa banyak yang bisa kamu investasiin dari itu. Nongkrong mahal demi eksistensi. Nongkrong itu penting, tapi kalau tiap kali nongkrong harus di coffee shop fancy, harus upload story, harus pesen yang estetik, lama-lama dompet kamu yang estetik kosongnya. Sering upgrade gadget padahal yang lama masih berfungsi. Tiap tahun ganti HP padahal HP lama masih bisa WA, IG, kerja, semua lancar. Upgrade itu wajar, tapi kalau terlalu sering jadi pemborosan. Teknologi berubah, tapi kebutuhan dasar kita nggak sesering itu berubah. Punya kendaraan mewah tapi dompetnya sesak. Mobil keren tapi cicilannya bikin kamu stres. Atau motor sporty tapi tiap bulan harus bayar leasing. Kalau kendaraan bikin kamu kerja buat nyicil bukan buat nabung, mungkin kamu harus pikir ulang. Boros di skincare tanpa ngerti isinya. Punya 8 step skincare rutin, tapi belum tentu tahu fungsi tiap produknya buat kulit sendiri. Skincare itu penting, tapi harus sesuai kebutuhan, bukan karena ikut-ikutan TikTok. Sering beli minuman manis kekinian. Minuman 20.000 sehari itu sama kayak beli koki tadi. Manis di awal, pahit di akhir bulan. Bikin habit baru. Minum air putih lebih banyak, lebih sehat, lebih hemat. Beli air kemasan tiap hari. Air mineral botolan 5.000 tiap hari, setahun bisa jutaan. Beli tumbler, isi dari rumah. Sekali beli bisa hemat selamanya. Ikut gaya hidup yang bukan gaya hidupmu. Teman-teman kamu mungkin kerja di startup, gaji 2 digit. Tapi kalau kamu belum sampai sana, jangan maksain. Gaya hidup itu bukan perlombaan. Mendingan sederhana tapi tenang daripada mewah tapi tercekik. Boros di dekorasi dan estetik yang nggak perlu. Estetik itu menyenangkan, tapi kalau kamu beli tanaman palsu seharga 300.000 cuma buat meja kerja, padahal listrik rumah belum dibayar, ya prioritasnya perlu ditinjau ulang. Koleksi baju yang ujung-ujungnya jarang dipakai. Lemari penuh, tapi setiap mau keluar bilangnya nggak punya baju. Koleksi baju itu oke, tapi jangan berlebihan.
Mix and match itu lebih penting daripada jumbel baju. Beli alat olahraga tapi ndak olahraga. Lagi semangat, beli treadmill, dumbbell, matras. Sebulan kemudian semua jadi gantungan baju. Bangun kebiasaan dulu, baru beli alat. Over budget buat liburan biar healing. Healing itu penting. Tapi kalau bikin kamu stres ngutang abis-abisan demi staycation, ya itu bukan healing, itu nambah beban. Liburan itu bisa murah, asal niat. Ngarep cepet kaya dari investasi instan. Ikut tren investasi yang kamu sendiri nggak mengerti cuma karena viral atau temen udah cuan. Investasi itu maraton, bukan sprint. Pahami dulu, baru masukin uang. Nah, dari semua kebiasaan barusan, berapa banyak yang masih sering kamu lakuin? Aku tahu hidup hemat itu nggak selalu gampang. Tapi kalau kamu terus ngebela diri dengan bilang, gaji gue aja kecil, tanpa sadar, kamu menutup peluang buat jadi lebih baik. Hidup cukup itu bukan soal besar kecilnya penghasilan, tapi soal gimana kamu memperlakukan uang yang kamu punya. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan subscribe biar kita bisa tumbuh bareng di channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Aku dari The Yellow Side, pamit dulu.